Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Soleha, NPM 1951030183 dari kelas Akuntansi Syariah kelas C. Pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Di sini ada sebuah contoh soal beserta penyelesaian dari materi menyusun laporan keuangan konsolidasi dan transaksi istimewa. Di sini, pada tanggal 5 Januari 2019, PT Geria mengakuisisi 90% saham kepemilikan PT Samson senilai Rp800.000 dan kepentingan non-pengendali Rp200.000. Saat itu, nilai buku PT Samson yaitu Rp600.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Pertama, tanah memiliki selisih Rp80.000, gedung Rp100.000, dan sisa umur ekonomis 5 tahun. Ketiga, peralatan nilai selisih Rp50.000, sisa umur ekonomis 5 tahun. Goodwill Rp70.000 dan total selisihnya sebanyak Rp300.000. Di sini, selama tahun 2019, PT Samson berhasil memperoleh laba sebesar Rp200.000 dan membagikan dividen tunai sebesar Rp100.000. Berikut neraca saldo PT Geria dan PT Samson periode 31 Desember 2019. Di sini dapat kita lihat neraca saldo awal yakni aset PT Geria 1.400.000 dan PT Samson 600.000. Entitas anak sedang dipertanyakan. Untuk gedung, PT Geria 850, PT Samson 800.000. Akumulasi penyusutan gedung, PT Geria 170 dan PT Samson 160. Peralatan, PT Geria 700.000, PT Samson 500.000. Akumulasi penyusutan peralatan, PT Geria 140.000 dan PT Samson 100.000. Tanah PT Geria 1.100.000 dan PT Samson 1 juta. Kewajiban PT Geria 1.200.000 dan PT Samson 880. Saham biasa PT Geria 700.000 dan PT Samson 400.000. Agio saham PT Geria 300.000 dan PT Samson 100.000. Saldo laba PT Geria 850.000 dan PT Samson 300.000. Selanjutnya penjualan PT Geria 2.550, PT Samson 1.510. Penghasilan dari entitas anak sedang dipertanyakan. Beban pokok penjualan PT Geria 800.000, PT Samson 300.000. Beban penyusutan peralatan PT Geria 100.000, PT Samson 100.000. Beban penyusutan gedung PT Geria 100.000, PT Samson 50.000. Dan dividen yang diumumkan PT Geria 150.000, PT Samson 100.000. Dari data di atas terdapat sebuah transaksi istimewa, yakni transaksi hulu dan hilir. Di sini transaksi hulu pendapatan dengan jumlah 250 telah direalisasikan sebesar 200.000 dan masih tersisa di gudang 50.000. Dan beban pokok penjualan di sini dengan jumlah 150.000 telah direalisasikan 120.000 dan tersisa 30.000. Sedangkan keuntungan di sini dengan jumlah 100.000 direalisasikan 80.000 dan tersisa 20.000. Selanjutnya transaksi hilir. Terdapat pendapatan dengan jumlah 100.000 terrealisasikan 60.000 dan tersimpan 40.000. Beban pokok penyusutan di sini dengan jumlah 50.000 telah direalisasikan 20.000 dan tersisa 30.000. Keuntungan di sini 30.000 dan direalisasikan 20.000 dan sedangkan di dalam gudang terdapat 10.000. Dari data di atas buatlah berapakah saldo penghasilan entitas anak yang diakui PT Geria pada tanggal 31 Desember 2019. Berapakah saldo investasi pada PT anak atau PT Samson per 31 Desember 2019. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja yang diperlukan, buatlah laporan keuangan konsolidasi. Dan berapakah saldo penghasilan entitas anak yang diakui PT Geria per 31 Desember 2019.
dan buatlah jurnal eliminasinya. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan. Pertama-tama kita membuat neraca awal. Neraca awal kita copy terlebih dahulu dari soal ya. Kita copy. Setelah kita copy, kita rapikan terlebih dahulu. Ini neraca saldo awal dari PT Geria dan PT Samson. Kita ubah menjadi rupiah terlebih dahulu. Mohon menunggu sebentar. Jadi, dan di sini selanjutnya kita akan membuat atau mengcopy tabel dari tabel selisih di sini. Kita copy langsung. Sini dapat kita lihat tabel selisihnya. Selanjutnya setelah kita membuat tabel selisih, kita membuat tabel diferensial. Item-itemnya yaitu akun, selanjutnya nilai buku, selanjutnya nilai wajar, dan selanjutnya selisih, selanjutnya alokasi selisih. Untuk PT Induk 90%, untuk PT Anak 10%. Dan selanjutnya tabel Amor, sisa umur ekonomis. Selanjutnya amortisasi. Selanjutnya kepemilikan PT Induk 90%. Kepentingan non pengendali sebanyak 10%, seperti di awal. Jadi di sini yang pertama yakni gedung, yang kedua peralatan, yang ketiga tanah. Nilai buku gedung di sini terdapat nilai buku gedung di sini terdapat 800.000. Selanjutnya peralatan dapat kita lihat di sini 500.000. Selanjutnya tanah di sini terdapat sebesar 1 juta. Sedangkan nilai wajar itu didapat ketika nilai buku ditambah dengan nilai selisih. Di sini nilai selisih diubah menjadi rupiah terlebih dahulu. Di sini selisih kita salin saja dari tabel selisih. Gedung memiliki selisih 100.000. Peralatan kita lihat peralatan 50.000. Di sini untuk tanah sendiri 80.000.
Selanjutnya kita akan menjumlahkan mendapatkan nilai wajar, yakni dengan cara menjumlahkan nilai buku dengan nilai selisih. Demikian juga dengan ini 500.000 ditambah dengan 50.000 dan ini 1 juta ditambah dengan 80.000. Di sini terdapat akun aset teridentifikasi. Selanjutnya goodwill. Goodwill terdapat dari sini. Goodwill untuk total diferensial. Di sini kita selisih kita totalkan terlebih dahulu menjadi aset teridentifikasi. Kita sum 230.000 ditambah goodwill terdapat 70.000. Total diferensial adalah total dari aset teridentifikasi ditambah dengan jumlah goodwill. Menjadi 300.000. Di sini alokasi selisih perhitungannya adalah kita jumlahkan nilai selisih 100.000 dikali dengan kepemilikan 90%, 90.000. Dan seterusnya untuk selanjutnya dikali dengan 90%. Dikali dengan 90%. Demikian juga ini sama dengan 100.000 dikali dengan 10%. 50.000 dikali dengan 10%. 80.000 dikali dengan 10%. Lalu ini dijumlahkan juga. Begini. Lalu ini juga 70.000 kita kalikan dengan 90.000. Lalu kita total. Dan ini juga dijumlahkan menjadi 23.000 dan ini kita ambil dari goodwill dikali dengan 10.000. Kita total menjadi 30.000. Untuk sisa umur ekonomis di sini tertera gedung 5 tahun, gedung 5 tahun. Dan untuk di sini peralatan 5 tahun juga. Peralatan 5 tahun juga. Sedangkan amortisasi didapat dari 100.000 sama dengan 100.000 dibagi dengan 5 tahun ini. Jadi dibagi dengan 5. 20.000. Ini juga dengan demikian. 50.000 dibagi dengan 5 tahun. 5 tahun didapat dari sini. Dan kita jumlahkan. Di sini kepemilikan dihitung dari jumlah amortisasi dikali dengan 90% kepemilikan dan 10% kepentingan non pengendali sama dengan 20% dikali dengan 90%. Ini juga 10.000 dikali dengan 90%. Dan ini 20.000 dikali dengan 10.000 dan ini 10.000 dikali dengan 10%. Dan kita jumlahkan. 27.000 dan ini 3.000.
kita turun. Maaf. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel diferensial ini, kita menghitung laba yang diakui. Laba, menghitung laba yang diakui. Di soal, untuk laba yang diakui adalah telah kita tentukan untuk PT Geria, untuk PT Geria sebesar 90%, sedangkan PT Samson atau PT Anak sebesar 10%. Di sini dividen yang laba yang telah dibagi sebesar laba 200.000. 200.000 kita dapat dari soal, yakni ini. Laba sebesar 200.000. Selanjutnya di sini menghitung laba yang diakui oleh PT Geria dan PT Samson. Perhitungannya yakni 200.000 dikali dengan 90% menghasilkan 180.000, dan selanjutnya 200.000 dikali dengan 10%. Selanjutnya dikurangi dengan amortisasi selisih gedung. Tadi sudah kita selisihkan, yakni ini amortisasinya, amortisasi gedung dan peralatan. Di sini berarti ada amortisasi selisih peralatan. Amortisasi selisih gedung dapat kita lihat di sini sebesar 20.000. Maaf, amortisasinya untuk kepemilikan PT Geria 90% berarti sebesar 18.000. Dan untuk peralatan sebesar 9.000. Selanjutnya untuk PT Anak sebesar untuk gedung sebesar 2.000. Dan untuk PT Anak sebesar Rp1.000. Selanjutnya laba yang diakui setelah penyesuaian dari beban amortisasi gedung dan peralatan. Di sini 180.000 dikurang dengan 18.000 dikurang dengan 9.000, dapatlah 153.000. Dan selanjutnya 20.000 dikurang dengan 2.000 dikurang dengan 1.000, menjadilah 17.000. Selanjutnya menghitung nilai investasi PT Anak atau PT Samson. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu, yakni untuk pengakuan akuisisi PT Geria sebesar 90%, untuk PT Samson sebesar 10%.
Di sini untuk laba yang diakui, laba per 5 Januari 2019 adalah 80%. 800.000 diambil dari nilai buku di soal ini 800.000 dan 200.000 di sini. Sini 800.000, sini 200.000. Selanjutnya dikurangi adanya penambahan laba setelah penyesuaian. Laba yakni dapat kita lihat di atas 153.000. Dan untuk PT anaknya sebesar 17.000. Dan selanjutnya dikurangi dengan dividen. Dividen di soal terdapat 100.000 sebesar 100.000. Di sini dividen sebesar 100.000. Jadi untuk dividen perhitungannya sama seperti laba dikali dengan kepemilikan PT Gria 90.000, dan ini untuk PT Anak 100.000 dikali dengan 10% menjadi 10.000. Selanjutnya setelah ditambah dan dikurangi menjadi laba per 31 Desember 2019, yakni sama dengan 800.000 ditambah dengan 153.000 dikurang dengan 90.000 mendapat 863.000, dan sama dengan ini PT Anak ditambah dengan 17.000 dikurang dengan 10.000 menjadi 207.000. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama, jurnal eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas. Di sini terdapat modal di setor, mengapa modal di setor berada di debit? Karena modal di setor pada PT Anak di sini dikredit sebesar 400.000, jadi harus di debit agar nilainya 0. Modal di setor, agio saham, dan saldo laba nilainya sama dengan di kertas kerja, yakni 400.000, 100.000, dan 300.000. 400, 100, dan 300. Posisi akun untuk dikredit yakni pada investasi PT Anak sebesar 800.000 dikali dengan 90% kepemilikan PT Gria menjadi jumlahnya sebesar 720
Kita cek 800 sama dengan 800 dikali dengan 90%, 720.000. Selanjutnya di sini terdapat kepentingan non pengendali sebesar 800.000 dikali dengan 10%, yakni 30.000. Selanjutnya yang kedua yakni jurnal eliminasi untuk saldo investasi atas alokasi diferensial. Di sini terdapat di tabel diferensial terdapat 4 akun, yakni goodwill, tanah, peralatan, dan gedung. Kita pindahkan semuanya, yakni gedung, tanah, goodwill, dan peralatan. Nilainya sesuai dengan nilai selisih, yakni dari sini sampai sini, beserta dengan goodwill juga. Gedung sebesar 100.000, tanah sebesar 80.000, goodwill sebesar 70.000, dan peralatan sebesar 50.000. Sedangkan di sisi kredit terdapat investasi PT Anak, dan kredit lagi kepentingan non pengendali. Investasi PT Anak di sini dapat kita lihat di tabel diferensial ini investasi sebesar 270 dan PT Anaknya 30.000. Dapat kita tulis 270 dan 30.000. Selanjutnya penyesuaian untuk beban penyusutan gedung dan beban penyusutan peralatan. Di sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi peralatan. Di sini beban penyusutan gedung kita lihat terdapat di tabel diferensial untuk kepemilikan sebesar 18.000 dan 9.000, sedangkan kepentingan non pengendalinya 20.000 dan 10.000. Di sini beban penyusutannya 18.000 dan 9.000. 18.000, 9.000. Selanjutnya untuk penulisan 3, jurnal eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Yang pertama yakni laba PT Anak, dan di kredit terdapat investasi PT Samson atau Anak. Di sini laba PT Anak dapat kita lihat di perhitungan laba
perhitungan laba ini 153.000 dan PT Sam ini 153.000 dan investasi PT Samsung juga demikian 153.000. Ini 153.000. Dan selanjutnya terdapat jurnal pendapatan non pengendali terhadap kepentingan non pengendali. Di sini sebesar kita lihat di jurnal di laba menghitung laba yang akui yakni sebesar 17.000. Sebesar 17 dan di sini 17.000. Selanjutnya kita menghitung jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Di sini terdapat akun investasi PT Anak terhadap dividen. Non pengendali juga dihitung, yakni kepentingan non pengendali dan dividen. Kita lihat di sini dividen 90.000 untuk investasi PT Anak dan kepentingan non pengendali 10.000. Di sini terdapat 90.000. Di sini sebesar 10.000. Selanjutnya ini sebelum kita pindah kita rename terlebih dahulu menjadi neraca awal dan jurnal eliminasi. Untuk yang sheet 2 kita akan mengerjakan kertas kerja. Kita rename terlebih dahulu kertas kerja dan laporan keuangan. Kertas kerja dan laporan dan LK. Di sini kita kertas kerja kita copy terlebih dahulu. Kertas kerjanya kita copy terlebih dahulu dari sini, dari akun sini. Di sini kita akan menghitung investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Sebelumnya kita akan menghitung investasi entitas anak. Investasi entitas anak kita lihat dari jurnal eliminasi di sini, yakni investasi PT Anak Rp720.000
ditambah dengan investasi PT ANA jurnal kedua yakni 270. Selanjutnya kita lihat lagi, ini terdapat 153.000. Apakah masih ada lagi? Tidak ada. Di sini adanya debit 90.000. Debit 90, maaf. Debit 90.000. Di sini maaf, untuk investasi entitas anak, kita langsung dapat melihat dari tabel menghitung nilai investasi PT anak, yakni 863.000. Lalu kita letakkan di sini 863.000. Di sini 0. Lalu kita penghasilan dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak dapat kita lihat dari tabel menghitung laba. Menghitung laba 90%, laba yang diakui yakni 153. Di sini kita letakkan 153. Lalu setelah itu kita total. Total keseluruhan ini yakni 6.063.000, dan ini juga kita total menjadi 6.063.000. Ini kita total juga jadi 3.450, dan ini juga kita total menjadi 3.450. Di sini terdapat jurnal eliminasi, debit dan kredit. Selanjutnya konsolidasi, yakni total dari PT Anak, PT Induk, dan jurnal eliminasi. Terdapat debit dan kredit. Di sini kita lihat, maaf, di sini terjadi kesalahan, yakni jurnal eliminasi dan konsolidasi. Sini debit dan kredit. Di sini debit dan kredit. Di sini untuk jurnal eliminasi, aset lancar tidak perlu dihitung, sedangkan investasi entitas anak kita hitung seperti yang di awal tadi. Investasi entitas anak ini kita jumlahkan, kita dapat dari investasi PT anak ini 720, 270, dan 153.000. Lalu kita totalkan menjadi 1.143.000 dan debit 90.000. Di sini kita debit 90.000 dan 90, dan ini 1.143. Di sini untuk gedung terdapat di jurnal eliminasi yakni sebesar 100.000. Gedung di debit 100.000.
Selanjutnya akumulasi penyusutan gedung. Di sini akumulasi penyusutan gedung terdapat 18.000. Sedangkan peralatan di sini kita lihat peralatan 50.000. 50. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan kita lihat di sini ada 9.000. 9.000. Dan sedangkan untuk tanah dapat kita lihat yakni sebesar 80.000. Di sini goodwill tidak tertera sebelumnya, tetapi di jurnal eliminasi telah ada yakni 70.000. Sedangkan dari kewajiban kita kosongkan. Dan selanjutnya untuk saham biasa seperti kita lihat di jurnal eliminasi, di sini modal disetor atau saham biasa 400.000. Dan untuk agio saham di sini terdapat 100.000 dan saldo laba 300.000. 100.000 dan 300. Selanjutnya untuk kepentingan non pengendali di jurnal eliminasi telah ada kepentingan non pengendali. Di sini kita total terlebih dahulu kepentingan non pengendali, yakni yang pertama 30.000. Selanjutnya kepentingan pengendali lagi 30.000 lagi. Selanjutnya kita lihat ke bawah lagi 17.000. Maaf, 17.000. Apakah masih ada kepentingan non pengendali? Dan ini terdapat kepentingan non pengendali debit 10.000. 10.000. Jadi langsung saja kita jumlahkan di sini. Ini untuk kredit. Menjadi 77.000. Maaf, sepertinya ada yang kurang, yakni kepentingan non pengendali di sini 30.000. Ini 80.000. 80.000 didapat dari 800.000 dikali dengan 10%. Jadi 80.000. Di sini 80.000. Kita total menjadi 127.000 kredit dan 10.000 debit. 10.000 debit, 127.000 kredit. Selanjutnya untuk penghasilan dari entitas anak, kita lihat penghasilan dari entitas anak ini 153.000. 153. Dan selanjutnya pendapatan non pengendali di sini yakni terdapat sebesar 17.000. Selanjutnya untuk beban-beban kita lihat di jurnal eliminasi
Beban penyusutan gedung 18.000. Beban penyusutan gedung 18.000. Dan untuk beban penyusutan peralatan yakni 9.000. 9.000. Dan untuk dividen yang diumumkan di sini, dividen yang diumumkan kredit dividen 90.000 ditambah dengan 10.000 kredit dan 100.000 menjadi 100.000. Setelah itu kita jumlahkan, kita ubah terlebih dahulu menjadi rupiah. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan. Maaf kurang lebar. Dan ini juga demikian dijumlahkan. Sama ya. Dan di sini untuk kertas kerja konsolidasinya kita jumlahkan dari awal hingga akhir menjadi 2 juta di sisi kredit. Dan selanjutnya untuk investasi entitas anak, kita karena dia saldo normal ada di debit yakni 863 ditambah dengan 90.000 dikurang dengan 1.143.000 menjadi min 190.000. Selanjutnya untuk gedung ditambah dengan 800.000 ditambah kemudian dengan 100.000 menjadi 1.750.000. Dan ini untuk sisi kredit, karena ini kredit ditambah dengan 160.000 ditambah dengan 18.000 menjadi 348. Untuk di sini di sisi debit sama dengan 700.000 ditambah dengan 500.000 ditambah dengan 50.000 menjadi 1.250. Selanjutnya ini di sisi kredit, lalu pindah di sisi kredit 140.000 ditambah dengan 100.000 ditambah dengan 9.000 menjadi 249.000. Selanjutnya di sini ada untuk tanah sama dengan 1 juta ditambah dengan 1.100.000 ditambah dengan 80.000 menjadi 2.180.000. Selanjutnya untuk goodwill hanya satu, kita pindahkan 70.000. Maaf, 70.000. Selanjutnya ini kewajiban kita totalkan di kredit 1.200.000 ditambah dengan 880 menjadi 2.080.000. Selanjutnya di sisi kredit terdapat saham biasa ditambah dengan dikurang 400 dikurang lagi kemudian 400 lagi. Di sini kredit ditambah dengan kredit dikurang dengan debit menjadi 700.000 sama dengan ini, yakni debit 300.000 ditambah dengan debit 100.000 dikurang dengan kredit debit 100.000 di 300.000.
Selanjutnya 850 ditambah dengan 300.000 dikurang dengan 300.000. Selanjutnya debit dikurang dengan kredit menjadi karena ini lebih besar di kredit, jadi ini bukan min ya, tapi plus 117.000. Lalu selanjutnya penjualan jumlahkan ini kredit bertemu dengan kredit sama dengan 4.060. Selanjutnya untuk ini 153 dikurang 153 0. Selanjutnya 17.000 karena tidak ada selain itu, yakni kita tulis saja 17.000. Kita jumlahkan 17.000. Selanjutnya 800.000 debit ditambah debit 300.000 ditambah debit 300.000 1.100.000 dan sama dengan 100.000 ditambah dengan 100.000 ditambah lagi dengan debit 9.000 jadi 209.000. Selanjutnya 100.000 ditambah dengan 50.000 ditambah lagi dengan 18.000 menjadi 168.000, dan ini karena sama dengan 150.000 ditambah dengan 150.000 100.000 dikurang dengan 100.000 menjadi 150.000. Setelah selesai kita jumlahkan, kita total yakni 8.704.000 dan ini 8.704.000. Selanjutnya kita membuat di sini kita tulis kertas kerja konsolidasi. Dan selanjutnya yakni laporan keuangan. Membuat laporan keuangan. Yang pertama untuk laporan kita tulis untuk PT terlebih dahulu, PT Geria dan entitas anak. Di sini laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2019. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu pendapatan. Di sini pendapatan kita lihat dari pendapatan penjualan di sini, yakni pendapatan penjualan sebesar 4 juta
60.000. 4.060.000. Setelah pendapatan, kita kurangkan dengan beban. Beban penjualan sebesar beban pokok penjualan sebesar 1.100.000. Selanjutnya menjadi pendapatan dikurang beban menjadi laba kotor. Di sini kita jumlahkan 4.080 di 60 dikurang 1.100 menjadi 2.960. Selanjutnya kita menghitung beban-beban seperti beban penyusutan gedung dan beban penyusutan peralatan sebesar 160 ini ya, gedung 168.168 dan untuk beban penyusutan peralatan kita lihat di sini 209.000. Lalu selanjutnya kita jumlah bebannya, total beban. Total beban di sini sama dengan ini ditambah dengan ini menjadi total beban. Lalu selanjutnya laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Ini kita lebarkan saja agar dipermudah. Kita geser. Laba bersih konsolidasi. Ini sama dengan laba kotor dikurang dengan total beban menjadi laba bersih konsolidasi 2.583.000. Selanjutnya didistribusikan ke pendapatan non pengendali sebesar pendapatan non pengendali sebesar 17.000. Di sini pendapatan non pengendali dapat kita ketahui sebesar 17.000. Selanjutnya, laba bersih entitas pengendali. Laba bersih entitas pengendali atau PT Geria. Di sini dikurang dengan pendapatan non pengendali. Jadi 2566. Kita rubah ke rupiah terlebih dahulu agar mudah. Di sini selanjutnya untuk laporan perubahan modal konsolidasi.
Di sini laporan perubahan modal konsolidasi periode 31 Desember 2019. Di sini kita lihat, yakni di sini kita tulis modal disetor, terdapat modal disetor dan agio saham dan saldo laba. Modal disetor atau saham biasa dapat kita lihat di sini sebesar 700.000. Ini saham biasa 700.000. Dan agio saham sebesar 300.000. Di sini kita jumlahkan antara modal disetor ditambah dengan agio saham menjadi 1.000 atau 1 juta. Di sini laba per 1 Januari, saldo laba per 1 Januari 5 Januari 2019, yakni di sini dapat kita lihat saldo laba sebesar 850.000. Selanjutnya untuk laba konsolidasi. Di sini kita lihat tadi, di sini laba bersih konsolidasi dan laba bersih entitas pengendali setelah dikurangi pendapatan non pengendali, yakni 2.566.000. 2.566.000. Selanjutnya setelah laba konsolidasi dikurangi dengan dividen. Dividen kita dapat lihat di konsolidasi, yakni sebesar 150.000 dividen yang diumumkan. Lalu di sini saldo laba per 31 Desember 2019 sama dengan ditambah dengan ini, ditambah kemudian dengan ini, jadi 3266. Lalu di sini modal kepentingan pengendali. Sini penjumlahan dari saldo laba ditambah dengan saldo laba per 31 Januari. Jadi 4.266. Lalu kemudian terdapat kepentingan non pengendali sebesar 177.000 didapat dari di sini kepentingan non pengendali 177.000. Lalu selanjutnya total dari total modal,
yakni penjumlahan dari modal kepentingan non pengendali dikurang dengan 117 ditambah dengan 117.000 menjadi 4.383.000. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Back and center. Lalu kita blok. Dan sepertinya ini sedikit digeser. Lalu kita ubah menjadi rupiah. Lalu selanjutnya untuk PT Geria dan entitas anak, laporan perubahan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Di sini terdapat aset lancar, aset lancar kita dapat dari nilai sini 2 juta, sebesar 2 juta. Dan selanjutnya aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari investasi entitas anak, dan gedung, kemudian akumulasi penyusutan gedung, kemudian peralatan, dan selanjutnya tanah. Terdapat juga goodwill. Di sini terdapat total aset tidak lancar. Di sini kita lihat di tabel konsolidasi. Investasi entitas anak terdapat di kolom 2, yakni min 190. Lalu kemudian gedung terdapat di sini, yakni kolom ketiga 1.750.000. Lalu kemudian akumulasi penyusutan gedung. Di sini berarti 348. Penyusutan menjadi 348. Lalu untuk peralatan di sini terdapat 1.250.
Kemudian untuk akumulasi peralatan terdapat di bawahnya, ini 249. Lalu terdapat tanah. Tanah di sini ada ini, yakni 2.180. Sedangkan goodwill di sini 70.000. Total aset tidak lancar. Rp4.463.000. Di sini ini 2 juta. Keseluruhan aset. Total aset ini sebelumnya kita ubah ke rupiah agar sama. Lalu selanjutnya kewajiban. Kewajiban hutang di sini hutang terdapat nih 2.080. 2.080. Lalu selanjutnya modal di sini kita lihat dari perubahan modal konsolidasi di sini 4383. 4383. Di sini total modal, total hutang dan modal. Di sini sama dengan ditambah. Jadi 6434. Kita rubah ke rupiah. Selanjutnya kita pindah ke sheet 3 untuk transaksi istimewa untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Transaksi istimewa. Di sini kita akan mengcopy kertas kerja terlebih dahulu, tetapi tidak dengan konsolidasinya dan jurnal eliminasinya, karena kita akan membuat jurnal eliminasi yang baru. Jadi di sini kita hanya mengcopy dari kertas kerjanya PT induk dan PT anak. Di sini ya, setelah ditotal kita kita masukkan
kita rapikan. Di sini selanjutnya kita akan menghitung nilai buku terlebih dahulu, nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku di sini sebesar 600.000 kita dapat dari soal. Selisihnya terdapat 200.000, jadi ditambah saja untuk nilai wajar 600.000 tambah 200.000 yakni 800.000. Kita menghitung untuk PT Induk 90%, untuk PT Anak 10%. Jadi sama dengan 600.000 dikali dengan 90%. Lalu ini juga demikian, 600.000 dikali dengan 10%. Dan ini juga sama dengan 800.000 dikali dengan 90%. Ini juga sama dengan 800.000 dikali dengan 10%. Selanjutnya kita akan mengcopy tabel diferensial di neraca awal. Kita lihat neraca awal ini ya, tabel diferensial. Kita akan mengcopy di sini tabel diferensial. Selanjutnya kita mengcopy juga untuk transaksi istimewa di soal. Di sini terdapat transaksi istimewa, yakni ini. Kita copy untuk transaksi hulu. Di sini. Lalu selanjutnya transaksi istimewa hilir. Kita pindah di sini. Kita ubah ke rupiah terlebih dahulu. Kita ubah. Ini juga kita ubah ke rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui. Setelah kita salin, kita hitung laba yang diakui. Menghitung laba yang diakui untuk PT Anak, PT Induk, PT Geria, PT Anak, PT Anak, atau PT Samson sebesar 10%, PT Geria 90%. Laba yang diakui yakni pembagian laba adalah 100.000, jadi 100.000. Jadi untuk labanya dari 100.000 dikali dengan 90%, jadi 90.000. Ini juga demikian, dikali dengan 10%. Setelah laba yakni gedung di sini kita lihat dari tabel diferensial.
tabel diferensial untuk gedung yakni 18.000 dan untuk PT anak sebesar 2.000. Selanjutnya peralatan di sini sebesar 9.000 dan di sini setelah peralatan di sini untuk PT anaknya 1.000. Selanjutnya hulu untuk persediaan dan hilir untuk persediaan. Ini hulu dilihat dari keuntungan hulu 20.000 dikali dengan 20.000 dikali dengan 90%. Menjadi 18.000. Lalu ini sama dengan 20.000 dikali dengan 10%. Jadi 2.000. Di sini sama dengan hilir kita lihat 10.000 dikali dengan 90%. Jadi 9.000. Lalu di sini sama dengan 10.000 dikali dengan 10% menjadi 1.000. Maaf, ini kita ubah ke rupiah terlebih dahulu karena penjumlahannya sedikit bermasalah. Ini Rp90.000 18.9 ini 10 2 1 2. Jadi kita ubah ke rupiah. Selanjutnya, setelah menghitung laba yang diakui, kita menghitung nilai investasi. Menghitung nilai investasi PT anak. Di sini untuk PT Geria dan PT anak sini 10% dan PT Geria 90%. Di sini kita menghitung saldo awal. Saldo awal udah kita ketahui bahwa di sini saldo awalnya 800.000. Di sini kita dapat dari nilai wajar yang 800.000 dan 200.000 untuk PT anak. Sini 200. Selanjutnya kita tambah dengan laba sebesar
laba kita lihat di sini di kertas kerja. Maaf, laba kita lihat, oh ini belum selesai hilir. Setelah kita menghitung ini semua, kita hitung laba yang dibagikan selama adanya transaksi istimewa. Di sini kita jumlahkan keseluruhan menjadi 144.000 dan ini menjadi 16.000. Lalu di sini laba, ini pindahan dari sini 144 dan di sini 16. Lalu selanjutnya dividen. Dividen dapat kita lihat di neraca awal. Dividen kita lihat di sini, dividen 90.000 dan 10.000. Selanjutnya saldo investasi. Totalnya yakni 800 menjadi 1034 dan ini kita sum juga 226. Kita ubah ke rupiah terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Setelah adanya transaksi istimewa, kita harus membuat jurnal eliminasi lagi. Jurnal eliminasinya agar tidak lama, kita copy jurnal eliminasi. Kita copy dari jurnal eliminasi awal, yakni hingga pembagian dividen. Hingga pembagian dividen. Ini masih sama ya, hanya dipindah lalu ditambahkan dengan 5 jurnal eliminasi atas transaksi persediaan. Yang pertama untuk hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Di sini kita mendebit pendapatan dan mengkredit beban pokok penjualan. Di sini kita akan melihat pendapatan penjualan dari hulu, yakni sebesar penjualan dari hulu sebesar yang telah direalisasikan, yakni 200.000, sebesar 200.000, dan yang belum direalisasikan 50.000. Di sini kita tulis 200.000 dan untuk eliminasi hulu eliminasi yang belum direalisasikan, yakni pendapatan penjualan
penjualan dan BPP dan persediaan. Di sini kita telah lihat tadi 50.000. Lalu di sini 30.000 dan persediaan 20.000. Selanjutnya yang keenam, jurnal eliminasi. Transaksi persediaan. Untuk pertama, hilir eliminasi atas eliminasi yang telah direalisasikan. Yakni sebesar, dan di sini di debit pendapatan penjualan, dan di sini terdapat BPP. Selanjutnya kita buat jurnal terlebih dahulu. Hilir eliminasi yang belum direalisasikan. Pendapatan penjualan, dan di sini ada BPP beserta persediaan. Di sini kita lihat dari hilir yang telah direalisasikan. Hilir yang telah direalisasikan sebesar 60.000, dan yang masih di gudang sebesar 40.000. Di sini kita tulis 60.000. 60. Di sini kita tulis 40.000. Di sini 30.000. Di sini 10.000. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat beserta penyelesaiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.